Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial ya, membuat teks khutbah sholat Idul Fitri ya, dengan metode 10 menit bagi yang memilih untuk mengerjakan sholat Idul Fitri di rumah saja karena situasi yang masih pandemi COVID-19 ya. Jadi tentu kita saling menghargai ya. Jadi kalau memang ada takmir masjid yang tetap menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid dan jamaah juga mau berangkat, saya pikir ya baik-baik saja ya, sejauh memang protokol COVID-19 atau protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker ya, menghindari kerumunan, dan kemudian ketika sampai di rumah segera mencuci tangan atau selesai bertemu orang-orang segera mencuci tangan, dijalankan dengan baik. Semoga pelaksanaan sholat idnya baik-baik saja ya. Demikian juga kalau yang merasa melihat kok kecamatan tempat dia menetap menjadi zona merah ya, agak ngeri juga untuk keluar ya, khawatirnya nanti lupa, ada yang ngajak jabat tangan kemudian berjabatan tangan dan seterusnya, dan memilih untuk mengerjakan sholat Idul Fitri di rumah juga baik-baik saja ya, karena memang kedudukan dari sholat Id itu adalah sholat sunnah muakkad ya, artinya sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan ya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana jika hanya sendirian di rumah ya, jadi misal berstatus sebagai anak kos ya, jadi teman-temannya sudah pulang semua atau belum ada yang kembali sementara dia tidak pulang, bagaimana caranya mengerjakan sholat id sendirian ya, sementara mau pergi ke lapangan khawatir karena situasi yang masih pandemi tadi ya. Jadi sholat id itu boleh dikerjakan sendirian karena berjamaah itu bukan syarat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sendiri ya. Jadi kalau sholat idnya sendirian ya tidak usah menggunakan khutbah, tetapi kalau sholat idnya diselenggarakan di rumahnya seorang laki-laki bersama anak istrinya, maka disunnahkan ada khutbahnya ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika di rumah itu tidak ada laki-lakinya atau perempuan semua? Ya yang paling senior ya, ibunya atau simbahnya ya, atau yang paling alim di antara mereka untuk menjadi imam dan khatib sholat idnya ya. Ini berdasarkan sebuah dalil, karena Rasulullah SAW yadzuruha fi baitiha wa ja'ala laha mu'adzinan yu'azzinu laha wa amaroha anta umma ahla dariha. Rasulullah SAW pernah mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya dan beliau memerintahkan seseorang untuk azan, lalu beliau memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami para wanita tersebut ya. Nah, kemudian, ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini ya. Kita pakai metode 10 menit, jadi nonton video ini kurang lebih 10 menit, insya Allah sudah bisa mengerjakan sholat id di rumah ya, jadi khotib, jadi imam ya. Pelaksanaannya tentu sudah tahu semua ya, bagaimana sholat Idul Fitri dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam ya. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram disunnahkan untuk 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua disunnahkan untuk 5 kali takbir setelah takbir bangun dari sujud ya. Nah, jadi pelaksanaannya begitu. Nah, selesai sholat kemudian
menyampaikan khutbah ya. Memang sebenarnya khutbah itu disunnahkan lebih pendek daripada pelaksanaan sholatnya sendiri. Cuman ketika saya masih muda dulu, saya mencoba untuk mematuhi hadis ya, bahwa kita diperintahkan fa'atilu sholata waqsurul khutbah ya, maka panjangkanlah sholat dan pendekkan khutbahnya. Jadi khutbahnya itu lebih pendek daripada sholatnya. Jadi kalau sholatnya kita membaca misal surat Al-A'la di rakaat yang pertama ya. Kemudian di rakaat yang kedua misal membaca surat At-Tin ya, yang semuanya mungkin hafal. Itu sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, maka khutbahnya cukup 5 menit ya, atau 7 menit. Tetapi ketika dilakukan begini pada saat pamit pulang, biasanya takmir masjid wajahnya kurang puas dan agak kecewa. Nah, sehingga seiring pertambahan usia ya saya akhirnya ikut-ikutan juga itu khutbahnya rata-rata setengah jam ya, sholatnya sekitar 10 sampai 15 menit. Tetapi kalau kita mulai jam setengah 7 pagi, biasanya sebelum setengah 8 sholat idnya sudah selesai ya. Nah, sebenarnya yang disunnahkan adalah bahwa khutbahnya itu lebih pendek daripada pengerjaan ibadah sholatnya sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pelaksanaan khutbah ya. Jadi nanti teksnya saya cantumkan di deskripsi ya. Kalau kira-kira membaca dalam huruf Arab ternyata susah juga, nanti ada teks yang saya tuliskan juga dalam huruf Latin, jadi tinggal copy paste dan dibacakan saja ya. Nah, jadi tema khutbahnya ini adalah tentang bersabar ya, dengan merujuk kepada surat Al-Asr ya. Nanti semuanya saya yakin sudah hafal semua. Jadi kita basicnya akan berkhutbah itu dengan surat atau pengetahuan yang kita ketahui semua ya. Jadi seperti surat Al-Asr semuanya tahu, dengan doa yang juga kita sudah hafal semua. Jadi doanya pendek-pendek, muqaddimahnya juga muqaddimah yang kita sudah akrab, dengan 1 kali khutbah ya. Jadi tidak seperti sholat Jumat 2 kali khutbah, ada duduk di antara 2 khutbah, tetapi ini dengan sistem 1 kali khutbah. Selesai khutbah Id disampaikan, langsung kemudian ditutup dengan doa ya. Baik, sekarang kita mulai khutbahnya ya. Dicermati saja mungkin cara pelafasannya. Nanti kalau masalah teksnya saya cantumkan di deskripsinya insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasyayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari yang fitri ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan iman, sehingga kita semua bisa bermuajahah di dalam majelis
sholat id yang dirahmati Allah ini. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang tercinta. Tidak lupa saya selaku khatib mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada keluarga saya, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah sabar. Ya, di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Ya, demi waktu sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Karena itu, dalam situasi pandemi yang masih berlangsung, dalam situasi penularan virus COVID-19 yang masih berlangsung, mari kita selalu untuk bersabar, ya, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat, dan mari khutbah pada kesempatan pagi hari ini kita pungkasi dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian khutbah yang praktis, sederhana, dan insya Allah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam sebuah khutbah. Semoga ibadahnya menjadi berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.